Dan selama 47 tahun Amerika Serikat berusaha menghancurkan Islam Iran. Jadi aku akan ke Teheran. Kalau Pak Nasir ingin ikut, boleh. Oh jadi Pak Nasir udah kenal sama Ayatollah Khomeini. Ayatollah Di Paris waktu itu. Iran harus menjadi sebuah republik. Republik Islam Iran. Kemenangannya Khomeini itu apa? Karena percaya bahwa apa yang dilakukan itu adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh udah tahu lah seni berperang gitu. Termasuk pernah diserbu oleh Saddam Hussein juga ya? Pernah, kan 8 tahun perangnya. Dan di belakangnya Irak itu yang pertama Amerika Serikat, yang satu lagi Rusia. Keroyokan mereka. Nggak menang juga? Nggak menang melawan. Ekonominya rakyat. Kuat sekali. Kuat sekali. Jadi waktu Ayatollah Khomeini membuat Republik Islam Iran itu, ekonomi rakyat diutamakan gitu. Ya, banyak bicara tentang Iran dan termasuk mungkin Anda yang mungkin tidak terlalu menduga bahwa ternyata bayangkan negara paling raksasa di dunia, Amerika Serikat, terus bersama ya dengan negara yang penduduknya paling jenius dunia, yaitu Israel, mengeroyok Iran. Dipikir wah seminggu hancur, tidak, tambah ditantang-tantang. Artinya banyak sekali orang yang tidak paham tentang Iran. Oleh karena itu saya berhasil mengundang. Tidak ada orang Indonesia yang lebih paham tentang Iran daripada beliau. Seorang penulis, ya seorang jurnalis luar, penulis buku. Dan baru saja bukunya diterbitkan tadi pagi. Kakanda atau Bapak Nasir Tamara sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Helmi? Baiklah, alhamdulillah. Jadi dulu mengikutin pada saat Khomeini pulang dari Perancis ke Iran. Betul. Karena waktu itu saya kan tinggalnya di Paris. Kemudian Ayatollah Khomeini datang dari Baghdad ke Paris. Dan dia di sana memimpin perlawanan melawan Shah Iran. Gitu. Revolusi Iran. Dan dia berhasil pulang ke Iran, memimpin revolusi dan berhasil menggulingkan Shah Iran. Reza Pahlavi. Betul, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya itu dia. Tahun 1979. Jadi the conflict is there already. Already there ya. 47 tahun. Sebetulnya bisa dilihat sampai 1955. Ya. Ketika waktu itu ada Perdana Menteri namanya Dr. Mossadegh yang dikudeta oleh CIA. Kemudian sesudah dikudeta, Shah Iran, Pahlavi ditempatkan sebagai raja oleh CIA. Jadi orang-orang itu marah, yang nasionalis gitu. Kenapa Perdana Menteri kami pilih itu bisa digulingkan begitu saja, dikudeta. Jadi sudah lama itu terjadi. Dan selama 47 tahun Amerika Serikat berusaha menghancurkan Republik Islam Iran. Diembargo habis-habisan. Dan juga semua uang di perbankannya di-frozen. Ya, frozen. Frozen semuanya. Jadi di sini yang menarik nih. Apa sih kekuatannya Khomeini sehingga dia bisa menang gitu kan? Dia waktu itu hanya punya kata-kata. Beliau ulama besar kan, yang didengar oleh orang. Semua dia bilang ini banyak sekali kejahatan dilakukan oleh dinas rahasia Savak atas nama pemerintah gitu. Savak tuh dinas rahasianya Iran ya? Yang lebih hebat dari Mossad waktu itu. Mossad tuh banyak belajar dari Savak. Karena pusat CIA itu dulu seluruh Asia tuh di Teheran. Oh iya? Orang gak tahu gitu ya. Jadi gitulah. Jadi Khomeini itu modalnya apa? Berani. Hanya dengan kata-katanya, pidato-pidatonya yang dia kirim ke Iran bukan melalui telepon karena disadap kan, jadi dia rekam di kaset, waktu dia ada kaset, kemudian dibawa oleh orang-orang gitu ya, yang pulang ke Teheran, kemudian diselundupin gitu, dan kaset itu pidatonya diputer semua masjid. Tahun 79 nih? 79, bahkan sebelumnya tahun 78 udah mulai begitu. Dengan cara itu dia membangun jaringan, kekuatan. Dan pada waktu dia bilang, ini kalau Shah Iran nggak mau mundur gitu ya, saya yang akan memundurkan. Jadi aku akan ke Teheran katanya. Siapa yang mau ikut silahkan. Kalau Pak Nasir ingin ikut boleh. Oh jadi Pak Nasir udah kenal sama Ayatollah Khomeini. Ayatollah Di Paris waktu itu.
Oh iya? Karena aku lebih dulu tinggal di Paris kan. Oke. Aku status mahasiswa tapi juga Jurnalis. koresponden untuk jurnalis Sinar Harapan. Ya. Kemudian aku juga menulis buat Tempo gitu. Oke. Nah, sampai di Iran kekuatannya apa? Kata-katanya, dia nggak punya bedil. Tapi 10 hari sudah sampai di situ, tentara, polisi, semua yang bersenjata menyerahkan senjata mereka kepada orang-orang yang Khomeini. Dan mereka bingung kan, kok bisa dalam 10 hari jatuh gitu? Karena apa? Itu adalah contoh dari kata-kata yang menggerakkan dunia. Lalu kemudian Ayatollah Khomeini membuat sebuah organisasi namanya Garda Revolusi yang terkenal itu. Yang sampai sekarang. Sampai sekarang itu untuk memastikan bahwa revolusi itu tidak akan jatuh. Pemerintahan ini tidak jatuh gitu kan. Jadi semua senjata-senjata diberikan kepada Garda Revolusi. Kemudian dia juga mengatakan kerajaan ini gak cocok buat Iran. Karena kerajaan itu kan atas dasarnya seseorang memerintah semaunya dia. Karena itu harus dibentuk sesuatu yang lebih demokratis. Yang pemimpinnya itu dipilih. Makanya dibikin referendum. Iran harus menjadi sebuah republik. Republik Islam Iran. Jadi kekuatannya ada di parlemen, majelis namanya gitu. Yang dipilih oleh rakyat. Jadi ada perimbangan antara eksekutif, legislatif, dan sama yudikatif. Trias politika. Tapi penjaga moralnya adalah para ulama. Ya. Ada 88 orang anggotanya. Dan di mana pemimpin supreme leadernya itu panggilannya rahbar. Rahbar itu adalah the supreme leader gitu. Yang pertama adalah Ayatollah Khomeini sebagai pendirinya. Kemudian beliau setelah meninggal digantikan oleh Ayatollah Ali Khamenei yang baru saja dibunuh oleh Israel pada peserangan tanggal 28 Februari yang lalu. Dan sekarang digantikan oleh anaknya. Anaknya sendiri. Ya, meskipun kita belum melihat, dia belum pernah muncul ke publik sejak dilantik, tapi dia sudah membuat pernyataan-pernyataan. Jadi apa sebabnya kemenangannya Khomeini itu apa? Karena percaya bahwa apa yang dilakukan itu adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia berdasarkan moralitas agama kan, agama Islam kan, dia ulama kan, dia nggak pernah korupsi, dan di dalam dia juga nggak mau anak-anaknya itu duduk pemerintahan, nggak ada anaknya pun cucunya di pemerintahan nggak ada, kita nggak boleh ikut campur. Jadi namanya Ayatollah Khomeini itu sebagai imam ya panggilannya, itu wali ya di Iran tuh tingkatannya itu bersih sampai sekarang gitu, nggak pernah ada. Dan kekuasaannya lebih tinggi dari presiden ya Kanda ya? Iya, karena dia bisa mengusulkan untuk mengganti presiden kalau presiden itu dianggap tidak sesuai dengan cita-cita revolusi. Yang pertama kali dilakukan adalah mengganti Bani Sadr, presiden pertama gitu kan. Hasan Bani Sadr ya. Abul Hasan. Abul Hasan Bani Sadr ya. Sehingga Bani Sadr itu terpaksa keluar, dia menyamar dengan pakai baju perempuan gitu ya, kan pakai cador. Kemudian dia tinggal ke Paris, tinggal di Paris sampai sekarang masih ada di situ. Masih hidup. Tapi masih berlakukan juga oposisi terhadap itu. Jadi kekuatan yang pertama itu kata-kata yang bisa menggerakkan. Kedua keberaniannya. Saya potong, ada nggak kata-kata Khomeini, Imam Khomeini yang benar-benar menjadi inspirasi pegangan bangsa Iran sehingga mau begitu? Ya poin pertama pada Allah, ketaatan pada Allah. Itu nomor satu kan? Nomor satu kan. Jadi ya kepada Rasulullah Muhammad juga. Tapi yang ketiga kan ada kan pada Ali dan putra putrinya. Ali itu kan menantunya Rasulullah kan. Dan memiliki putra 2 orang, Hasan dan Husain. Dan bagaimana seharusnya keturunan dari Ali itu yang menjadi pemimpin Islam kan kayak gitu kan. Tapi Muawiyah nggak setuju kan, terjadi perang saudara kemudian. Kemudian itu bukannya mereka berdiskusi kemudian mencari jalan damai, tapi pada waktu terjadi peperangan sehingga Sayyidina Husain itu meninggal dalam sebuah peristiwa yang dimana beliau luka-luka segala macam sehingga sangat menderita. Dan keberanian beliau melawan musuh-musuhnya itu dengan mengorbankan nyawanya menjadi inspirasi dari orang. Jadi itu orang Iran tuh berani mati. Jadi kalau dia mati buat mereka tuh
nggak ada persoalan. Syahid kembali. Itu yang Amerika salah duga ya? Salah duga. Dipikir begitu imamnya dibunuh gitu, kan klaimnya mau mengganti rezim. Iya. Ternyata yang mau ganti rezim sekarang akan diganti oleh rakyat. Akan diganti rakyatnya. Malah yang perlu ganti rezimnya di Amerika Serikat kan sekarang gitu kan. Dan tiba-tiba seluruh rakyat Iran yang dipikir wah karena Shah Reza yang junior udah mulai siap gitu, ternyata malah lebih galak ya, lebih marah, lebih patriotis rakyat-rakyat dari Iran nih kan. Betul sekali. Dan dia bisa mempersatukan orang kan. Ya. Meskipun awalnya revolusi itu bukan dimulai oleh kaum agama gitu ya, tapi juga berbarengan dengan orang-orang universitas, buruh segala macam, karena tradisi lama. Tapi akhirnya Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin agama yang dipilih oleh mereka untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran. Imam Khomeini. Pak Nasir, apa yang membuat Iran itu begitu kuat ya? Kan orang nggak banyak tahu atau udah ada yang tahu juga. Dari dulu Iran ini adalah sebuah negara besar. Betul. Mungkin Pak Nasir bisa memberikan apa? Dia pernah berperang melawan Alexander the Great. The Great. Gitu Iskandar Agung. Ya. Kemudian dia juga punya raja yang nama Darius pada waktu itu yang hebat. Dan raja itu begitu dikjaya. Sehingga raja itu pernah menyelamatkan orang-orang Yahudi 2.500 tahun yang lalu. Tanpa diselamatkan oleh Darius, orang-orang Yahudi sudah punah dari muka bumi ini. Mestinya orang-orang Yahudi ingat ini dong. Banyak orang Yahudi yang ingat begitu. Cuman yang berkuasa sekarang ini yang gak ingat gitu kan. Iya. Bibi Netanyahu. Itu dia yang tahu. Kalau orang seperti para rabi, kemudian juga Ishak Rabin gitu kan, Simon Peres, lawannya Netanyahu ini, semua mereka tahu bahwa tahu sejarah bahwa orang Yahudi itu berhutang terhadap orang Farsi, orang-orang Persia waktu itu. Orang Persia, orang Iran ini adalah pendiri dari sivilisasi, dari peradaban. Negara belum ada, mereka menciptakannya, menjalankannya. Kayak Tiongkok kan, Tiongkok juga kan nggak ada tadinya kan, hanya kumpulan-kumpulan orang, belum terorganisir di dalam negara. Iran melakukannya, sehingga mereka itu mempunyai sebuah mentalitas empire gitu, kekaisaran. Akhirnya artinya apa? Melihatnya jauh ke depan, kemudian melewati batas negaranya gitu. Mempunyai negara-negara satelit yang ditaklukkan. Bahkan dulu tuh India itu kan dipegang oleh Iran kan. Mughal kan? Mughal gitu kemudian Taj Mahal yang bikin siapa? Tapi juga perusahaan terbesar di Iran, di India itu Tata. Tatar. Itu orang Persia. Yang benar. Orang India yang punya truk yang segala macam yang paling baru kaya. Meninggal kan? Ya mungkin dia udah meninggal, udah penggantinya. Saya baru pulang dari India. Tapi mereka itu adalah keturunan dari Iran yang Persi. Menjadi konglomerat yang paling besar sampai sekarang di Iran. Oh, saya baru tahu malah. Mughal itu Shah Jahan yang bangun Taj Mahal ya. Taj Mahal ya. Saya baru pulang, saya dari Jaipur, saya melihat kejayaan dari Mughal. Ada Grand Mosque ya. Betul. Masjid Jamak. Jamak Mosque. Ya, jadi segitu luasnya ya kekuasaan dari sampai India itu dikuasai. Ya. Terus India udah negara demikian besarnya dikuasai. Baru kemudian Inggris yang menguasai India kan. Iya, dan merampok semuanya tuh. Iya. Satu lagi kunci dari keberhasilannya Iran itu adalah pendidikan. Pendidikan itu dari taman kanak-kanak sampai dengan universitas dibiayai oleh negara. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi universitas swasta itu sedikit lah dibandingkan. Jadi karena mereka itu yakin bahwa hanya bangsa yang SDM-nya pinter gitu ya. Yang IQ-nya tinggi. Dan Iran itu kan salah satu bangsa yang IQ-nya itu 5 besar di dunia lah gitu kan. Dan melahirkan banyak sekali pemikir-pemikir masa lalu ya. Masa lalu, misalnya Ibnu Khaldun yang menemukan karantina, kemudian vaksin, segala macamnya ya. Itu kan orang-orang dalam bahasa Farsi. Ilmu pengetahuan, filsafat.
kemudian seni. Al-Warizm, Betul, Al-Farabi, algoritma segala macam ya. ya Al-Farabi, Dan Al-Jabar. Iya. Kemudian seorang penyair, ulama penyair yang luar biasa yang mengajarkan cinta itu adalah Jalaluddin Rumi. Iya. Itu orang Iran. Yang sajak-sajaknya, puisi-puisinya itu Dibaca paling sampai sekarang. disukai di Amerika Serikat. Termasuk di Eropa. Termasuk di Eropa. iya. Itu sebabnya orang Eropa dan orang Amerika itu berhutang terhadap Iran. Sampai seorang pemikir dari Prancis namanya Montesquieu pernah membuat karangan namanya Surat-Surat Persia, Let Persan gitu, di mana dia memuji keunggulan dari keunggulan dari Kalau kebudayaan saya namanya peradaban. Mevlana ya. Mevlana itu Maulana. Maulana. Iya. Mevlana. Mevlana. Ya, Mevlana Rumi. Kotanya, saya lupa kotanya ya. Ya lupa. Saya ke kuburannya, Iya. ke ininya beliau. Iya. Keren sekali. Iya. Wow. Jadi teman-teman yang lagi nonton, jadi pastikan ya kenapa Iran itu sulit ditundukkan. Malah kalau saya nih intuisi bukan karena masalah fanatisme saja, nggak bakal menang Amerika, apalagi menyerbu gitu ya. Kan dalam sejarahnya Iran itu tidak pernah ditundukkan ya. Tidak pernah ya. Baik secara geografis terus kan ya. Ya sulit banget gitu Iya. kan ya kan. Pernah Inggris mencoba ya kan, karena dengan kelicikan-kelicikan, tapi kan nggak lama kan, kemudian ditendang lagi gitu kan. Karena mereka kerjasama dengan raja-raja yang ada pada waktu itu dan raja. Sebetulnya kan Eropa ini baru majunya 250 tahun yang lalu. Ya. 250 tahun yang lalu itu kan Amerika seumur segitu. Pada waktu Amerika baru lahir, itu sebelumnya India, Cina, itu adalah ekonomi yang terbesar di dunia. Mesir. Kemudian jatuh kan. Jatuh ya. Tapi sekarang kan bangkit lagi. Udah mulai beralih lagi. Ke Asia lagi, kembali lagi. Dan orang itu sering mengatakan bahwa Iran itu dari Timur Tengah. Karena ngelihatnya dari Barat. Padahal Itu di Barat. Betulnya itu Asia Timur ya? Asia Barat. Asia Barat. Iya. Kan ke barat sana kan. Dan mereka Iran itu bukan Arab ya kan ya? Bukan, dia Asia. Asia, bukan bangsa Arab juga ya. Tapi Persia. dia itu adalah bangsa Arya. Yang dipuja-puja oleh Jerman. Oleh Hitler. Bahwa dia itu keturunan bangsa Arya. Nomor satu. Jadi dia itu nggak ngaku dia keturunan, dia lahir di Vienna kan, di Austria ya. Dia ngaku dia keturunan Farsi gitu kan. Jadi bagaimana? Itu dia contohnya. Simbol swastika segala macam itu kan katanya dilihat dari India, dari daerah wilayah Farsi dulu ya. Jadi kalau saya ulang, jadi secara geografis kan Iran itu kan sulit karena dikepung letter U gitu oleh gunung-gunung bebatuan ya. Iya, bebatuan. Yang sulit sekali untuk ditundukkan. Betul. Jadi dia cuma ada dua. Ada padang pasir yang membahayakan tidak gitu, gampang juga seperti Sahara gitu, sulitnya segitu. Dan kemudian pegunungan yang tinggi dan yang bukan dari yang gampang ditembus, karena kebanyakan batu-batunya sekelas granit gitu. Jadi kalau bom itu masuk ke dalam, itu sulit banget. Jadi kalau apa yang kemarin yang nuklir ditaruh di bawah banget itu, yang katanya di bom nggak tembus, sangat mungkin karena mereka menggalinya bukan 200 meter, mereka menggalinya ke bawah 600 meter, 500 meter kan, itu keras pula. Itu dia. Dan itu kan susah sekali antara pegunungan itu dempet-dempet. Saya kadang-kadang itu orang terus lewat celah gitu ya, yang kecil sekali. Dan kalau celah itu dikontrol dari atas gitu, gampang sekali tinggal ditembak. Gampang sekali gitu. Amerika tuh udah mencoba berkali-kali. Di zamannya Jimmy Carter, di zamannya Oliver North gitu, Lieutenant Colonel dulu kan. Oli North gitu kan mereka mencoba, tapi gagal. Kita udah lihat. Sudahlah, mungkin dari sejarah ya, zaman Alexander Agung ya. Terus yang pasukan gajah itu juga nggak bisa masuk juga ya, nggak nembus juga. Nggak bisa. Jadi mereka tuh udah tahu lah seni berperang gitu. Termasuk pernah diserbu oleh Saddam Hussein juga ya. Pernah, kan 8 tahun perangnya. Dan 8 tahun itu perang. Terjadinya bulan pertama revolusi. Revolusi itu Februari. Ya Maret itu Irak nyerang. Udah menyerang kayak gitu. Dan di belakangnya Irak itu ada 2 superpower. Yang pertama Amerika Serikat, yang satu lagi Rusia.
keroyokan mereka. Nggak menang juga. Nggak menang melawan. Ironinya sekarang, 23 tahun yang lalu kan Irak diserangkan. Ya kan hancur. Saddam Hussein dibunuh kan, segala gitu kan. Sekarang Amerika mau mencoba menghancurkan Iran gitu kan. Namun serangan kali ini lebih hebat daripada serangan terhadap Iran dulu. Irak dulu. Karena apa? 850 Tomahawk gitu kan, misil gitu dilontarkan dari semua kapal-kapal perangnya Amerika Serikat. Namun Iran gak hancur. Yang dilakukan adalah membunuh para pemimpinnya. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei dibunuh. Kemudian terakhir satu lagi Larijani ya kan juga meninggal. Kemudian banyak pimpinannya. Namun Iran tidak jatuh. Padahal intelnya Mossad, CIA mengatakan bahwa dalam hitungan hari, dalam hari itu di jari tangan, bukan jari kaki gitu ya. Jadi 10 hari lah tadi lama itu udah jatuh. Karena apa? Sesudah dilululantakkan dengan serangan yang begitu masif ya. Itu seperti perang dunia lah gitu, masif gitu. Udara, laut. Harusnya secara itu Iran sudah teguk lutut gitu. Dan pada waktu dia kesulitan, maka oposisi dibawa anaknya Syairan yang ada di situ fotonya itu. Di buku nanti kita bahas. Itu akan berhasil mengerahkan oposisi sehingga menjatuhkan pemerintahan yang sah. Jadi tujuannya mereka menyerang itu bukan karena Iran tuh memiliki nuklir, tapi karena mereka ingin menjatuhkan pemerintahan supaya Iran itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan Israel. Israel tuh punya kepentingan supaya jalur minyak itu nanti lewat Israel gitu. Nggak lagi lewat negara-negara Arab kayak gitu kan. Dan Israel juga punya kepentingan untuk memperbesar wilayahnya kan. Grand Israel gitu kan. Dimana wilayah dari Saudi, wilayah Jordania, wilayah dari negara-negara Teluk itu akan diambil kan gitu. Dan nanti dia akan berbatasan dengan Iran kan. Jadi tujuan sebetulnya menguasai Iran supaya takluk dan kemudian minyaknya Iran dan semua mineral yang lain itu bisa diambil alih gitu. Jadi udah jelas tuh menaklukkan, menghancurkan dan menguasai Iran. Tapi apa yang terjadi? Kalau posisi sekarang menurut saya Iran kuat sekali ya. Sebetulnya kalau kita lihat pidatonya kemarin itu kan Trump bahwa katanya gini ya, dia akan memberi waktu paling lama 2 minggu sampai 3 minggu ultimatum. Dia sesudah itu perang akan berhenti. Dia tidak mensyaratkan apa-apa selama Iran itu dalam nggak punya nuklir gitu aja kan. Jadi kata-kata begitu. Dia nggak mensyaratkan bahwa Teluk Hormuz itu udah nggak berani lagi dibuka, nggak berani lagi. Itu kan berarti apa? Dia udah kesusahan. Karena apa? Semua senjata dia, hampir semua senjata dia itu sudah habis, ditembakkan ke Iran gitu kan. Dan Amerika Serikat dalam posisi yang lemah untuk berperang melawan Cina. Musuh utamanya Amerika kan Cina kan jelas kan. Tapi sekarang dengan semua misinya, rudalnya, drone-nya hancur, habis gitu. Habis. Kalau Cina menyerang gitu ya, mereka selesai Amerika Serikat. Jadi itulah kembali lagi Asia. Yang sangat diuntungkan dalam perang ini adalah Cina dan Rusia. Rusia itu membantu Iran dalam peperangan seperti ini. Diam-diam ya. Semua intelnya itu, makanya tembakan-tembakan Iran belakangan yang sangat presisi kena. Mossad yang gedungnya dihancurin, kementerian juga dihancurin oleh Iran karena ada intel dan juga ada peralatan. Drone, senjata juga, pesawat terbang dari Tiongkok juga. Karena mereka sangat diuntungkan. Dengan perang seperti ini kan boykot minyak terhadap Rusia dicabut oleh Amerika Serikat ya. Terpaksa kan juga Cina kan. Saya dengar gitu. Yang paling untung dari perang Iran ini adalah Rusia ya kan. Dan Cina. Rusia dan Cina. Iya, dua negara, dua superpower musuhnya
Musuhnya Cina kan mendapatkan minyak yang murah nih. sangat murah kan kemudian, tapi dia bisa barter kan dengan teknologinya senjata. dia. Iya. Itu dia. Pinter Jadi, sekali. Iya, saya lihat Trump itu udah galau. Hari ini ngomong A, besok B. Halu juga ya. Wah, Halu. kami sedang berunding dengan pimpinan tertinggi. Iya. Loh, pimpinan tertinggi Iran ngomong nggak ada tuh. Jadi siapa tuh yang dia temuin? Siapa? Jadi dia itu sudah malu. Malu ya. Apalagi Karena desakan dalam negeri kan dalam tidak negeri. kurang-kurang ya kan Day? Iya. Sudah 2,5% dari penduduk Amerika Serikat, 8 juta itu, 9 juta itu turun ke jalan. Ya, no kings. Ya, mungkin sudah minta dia gitu kan. Dan itu berarti dia sudah mosi tidak percaya. Ya. Selangkah lagi sudah impeachment kayak gitu. Ya. Dan dia akan mengalami kekalahan luar biasa sehingga nanti Kongres dan Senat itu akan dikuasai oleh Partai Demokrat. Dan semua undang-undang bisa diloloskan. Termasuk undang-undang mengimpeach dia dan memenjarakan semua orang-orang yang melakukan kejahatan gitu. Dan dia sudah kalah. Sebenarnya. Sebetulnya. Iya. Karena kan perang ini 2 front. Iya. Pertama di front melawan di Iran sendiri. Oke. Kemudian front di dalam negeri. Iya. Ya kan. Melawan kemudian Demokrat. ditambah dia melawan Demokrat. Dan orang-orang yang gak setuju sama dia, rakyat kecil yang menderita karena perang ini, harga makanan naik, harga minyak naik kan gitu kan, harga telur segala macam. Jadi itu kan mereka gak suka kan. Dan sekutu-sekutu Amerika Serikat tuh di NATO marah semua. Udah give up semua. Udah nyet ternyata lagi kan. Nggak mau mendukung. Nggak mau. Jepang pun patah hati. Patah hati. Spanyol bilang enggak, Perancis enggak, Inggris enggak gitu semua, Polandia enggak. Gitu. Jepang gara-gara Perdana Menterinya dihina Pearl Harbor itu, betul, marah betul dia. Betul. Dia bersumpah nggak akan lagi ke Amerika. Dan belum lagi Pangeran Salman marah tuh karena dibilangin kamu menjilat pantat saya. Kick my ass. Itu gila kan sudah gila begitu. Masa presiden ngomong begitu di forum resmi. Dan itu orang kalau mau perang kan harus banyak teman ya kan. Iya. Sekutu-sekutu kan. Dulu nama allied gitu kan. Sekutu negara sekutu. Sekarang dia sekutunya sekarang siapa? Qatar udah berbalik membela Iran ya. Qatar, Oman. Karena kekuatannya Iran itu telah menghancurkan negara-negara GCC itu. Iya. Negara-negara Teluk gitu semua. Ya. Yang dulu semua patuh kepada Amerika tuh. Dulu mereka menganggap kalau mereka beli persenjataan Amerika Serikat dan dibuatkan pangkalan militer akan aman. Ternyata jadi sasaran. Sasaran. Dan ini juga yang luar biasa yang nggak dimiliki kekuatan negara lain adalah Iran itu berhasil membangun sekutu, yaitu proksinya dia Irak. Irak sekarang udah full support. Ya. Di Irak itu kan 65% penduduknya Syiah. Ya. Libanon 55-60% penduduknya Syiah. Suriah juga. Ya. Kemudian belum Houthi kan, Yaman. Houthi gitu. Yaman ya. Arab Saudi sekarang ya. Semua sekarang udah di belakang Iran. Iya. Jadi ya karena itu kita harus pandai-pandai membacanya. Indonesia ini gimana? Artinya kalau kita cuma punya 20 hari stok itu sangat rawan. Ya. Kalau sekarang kan kita belinya banyak dari Saudi ya. Kalau Saudi juga rawan, dari mana kita dapat? Ya. Jadi kita harus pandai-pandai lah gitu ya. Karena soal minyak ini kan sangat rawan di mana-mana. Lihat di Filipina. Udah setengah mati mereka. Bukan hanya naik tapi juga shortage. Shortage. Di Vietnam, di Australia udah naik 50% segala macam. Dan yang saya kaget dan ternyata akhirnya tidak kaget, ternyata Persia ini kan orang-orang pintar sekali. Dia menjalankan strategi yang banyak menipu dari pasukan-pasukan Amerika dan Israel. Menggunakan peralatan yang dibom nggak ada gitu, menggunakan drone-drone murah yang harus dilumpuhkan dengan drone yang harganya miliaran gitu. Membikin tank dari karet gitu. Dikira dibeli dari Tiongkok gitu. Dan saya juga kemarin ditunjukin video bagaimana pesawat kapal-kapal induk Amerika dilumpuhkan hanya dengan menjatuhkan ada logam dari atas gitu ya. Betul. Wow, luar biasa. Jadi ini yang main otak nih. Otak gitu. Jadi negara yang diembargo 40 tahun dikira nggak ada apa-apa, mereka menggunakan otak gitu. Otaknya. Itu dan keyakinan, keberaniannya. Keberaniannya. Sekarang kemarin yang kan Trump masih deploy beberapa ribu pasukan akan nyerbu darat. Menteri Pertahanan bilang silakan
biar kami bantai sini jadi makanan hiu di sini. Tapi kan ini Amerika sedang mengulangi perang Vietnam. Dulu yang pertama kali dikirim juga 3.500 marine. Yes. Ini ketika sama kan. Yeah. Tapi kemudian puluhan tahun kemudian hampir 500.000 orang Amerika mati dan luka parah. Sehingga perang itu diminta dihentikan oleh orang Amerika sendiri. Gitu. Dan ini bisa terjadi. Amerika nggak pernah punya pengalaman perang 8 tahun. Iran ini sudah. Jadi kita bisa lihat lah. Wilayahnya nggak pernah berkurang gitu ya, segala macam. Kalau kita lihat dirampas gitu. Jadi tambah menderita, tambah kompak tuh orang. Tambah kompak. Makin mereka itu diserang karena harga diri. Ini bangsa yang tua yang telah mengajarkan manusia di dunia peradaban kan, membangun industri membangun teknologi, ekonomi kan dunia, menjalankan jalurnya dia itu kan jalur sutranya kan sudah membangun perdagangan antara Eropa sama Asia. Saya waktu ke Tehran, Esfahan sebagai dirut TVRI, tiap kali meeting 20 orang, 16-nya doktor. Sangat terpelajar. Perempuannya diberikan kesempatan yang lebih. Kan ada berapa data tuh? Anggota parlemennya perempuannya di Iran lebih banyak daripada di Amerika sekalipun. Jadi ini bangsa yang sangat pintar gitu. Untuk jadi anggota DPR pun harus ada S2. Itu dia. Bayangin ya, ini semoga ada yang denger nih. Walaupun saya gak berani ngeliat kamera nih. Di sana untuk jadi anggota DPR harus S2. Jadi itu pendidikan itu kuncinya. Kalau mereka bisa kuat begini karena pendidikannya kuat. Dan ini juga ekonominya rakyat. Kuat sekali. Jadi waktu Ayatollah Khomeini membuat Republik Islam Iran itu, ekonomi rakyat diutamakan gitu. Jadi pedagang-pedagang kaki lima, pedagang kecil, UMKM, itu baru dia ke konglomerasi. Konglomerasi pun nggak pernah dibiarin begitu. Selalu negara yang mengontrol konglomerasi, bukan yang konglomerat, oligarki yang mengontrol negara. Enggak. Negara yang mengontrol mereka. Kan di Tiongkok. Oke, betul. Saya saksinya Kakanda Nasir. Saya waktu ke sana, saya baru sadar ya, ATM nggak laku, ya kan, kredit card tidak laku, bank-bank internasional tidak ada. Tapi negara ini hidup gitu. Walaupun nilai uangnya jatuh luar biasa. Tapi barang apapun murah. Waduh, saya bilang sama teman saya, lo tahu nggak, karpet paling baik, paling murah itu di Iran. Betul. Bukan di Turki. Bukan di mana-mana, di Iran. Mereka menghasilkan saffron, menghasilkan metal, ya kan, menghasilkan LPG. Jadi menurut saya sih Iran ini gila. Nah, yang saya kaget kemarin, saya dikasih tahu, kan saya dulu ke sana diundang dalam rangka Surya Film Festival. Orang nggak banyak tahu, di luar Hollywood, negara yang maju sekali perfilman dan pertelevisiannya adalah Iran. Memenangkan Oscar berapa kali ya? My Left Foot. Terus apa lagi yang polis siapa itu? Jadi Persepolis. Jadi menurut saya kita berpikirlah untuk Anda yang tidak terlalu paham dengan Iran. Iran ini adalah negara besar. Dan ada 2 orang pemenang hadiah Nobel di Iran yang dua-duanya perempuan. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Sekarang orang mikir 40 tahun di ban gitu, kok bisa menyiapkan peralatan tempur drone yang murah, efektif gitu, yang luar biasa. Itu kan orang berpikir lah betapa hebatnya bangsa ini. Betul. Karena pendidikannya itu mengutamakan pendidikan di dalam negeri juga. Jadi orang gak banyak tahu ya? Gak banyak tahu. Jadi misalnya begini, banyak kan orang-orang ahli nuklirnya yang dibunuh kan. Tapi selalu ada yang menggantikan. Karena bisa digantikan karena mereka belajarnya di dalam negeri. Mereka belajarnya dulu dari Perancis, kemudian dari Rusia, dari Korea, dan sekolah aja di situ. Jadi makanya meskipun pimpinannya itu tidak ada lagi, mereka bisa jalan terus. Dan tidak ada yang tidak tergantikan. Selama masih ada penduduk Iran gitu negara itu akan terus tumbuh, akan terus berkembang gitu. Mereka yakin benar sama percaya dirinya sangat tinggi. Dan menjaga martabat, harkatnya. Dan punya agama yang kuat. Oke, karena kita balik lagi. Jadi waktu Khomeini pulang, Kakanda Nasir yang diajak dalam satu pesawat ya. Satu pesawat. Oleh Ayatollah Ruhollah
Khomeini. Khomeini ya. Jadi habis itu stay di Iran berapa tahun? 2 tahun itu selama revolusi awal itu saya terus menerus ada di Iran. You were there. I was there. Saya menyaksikan itu semua. Saya menyaksikan perpindahan kekuasaan dari zaman dari Termasuk pidato Khomeini yang menggelegar itu ya. Saya menyaksikan semua. Wow. Saya catat. Kok kenal dari mana sih? Kan waktu itu kan Kakak terjadi kan kenaikan. jurnalis. Iya. Saya jurnalis, saya kerja untuk Sinar Harapan waktu itu kan. Sama Tempo juga ya? Sama Tempo juga Ya. menulis untuk soal Timur Tengah juga untuk Tempo juga. Soal Lebanon lebih banyak di waktu itu. Kemudian Iran juga pernah ya. Nah, pada waktu itu kan terjadi tahun 73 itu krisis minyak kan. Ketika Iran menaikkan harga minyak gitu. Kira-kira berapa kali lipat. Sehingga dunia kelabakan. Karena dunia waktu itu krisis minyak seperti sekarang ini terjadi, makanya Indonesia juga media massa di Indonesia tertarik karena Indonesia penghasil minyak sama-sama anggota OPEC kan gitu kan. Jadi Iran itu menjadi terkenal di tanah air karena sama OPEC-nya dan soal minyak. Eropa Barat tekuk lutut pada tahun 73. Sampai dia baru pulihan itu sudah habis tahun 70-an, ujung 70-an. Dari krisis ekonomi sudah harga normal, minyak menjadi normal lagi, artinya sudah naik di atas, tapi ekonomi juga udah bertambah gitu. Dan Iran diperhatikan. Jadi kalau kita lihat sekuensinya waktunya ya, 73 itu terjadi kenaikan harga minyak luar biasa. 78 mulai goyang tuh. 79, 6 tahun kemudian sudah itu terjadi revolusi. Karena kekayaan yang dapat dari minyak itu hanya singgah di kantong elit yang dekat dengan pemerintah, terutama yang bergerak di bidang perminyakan dan gas. Pedagang-pedagang kaki lima dan di bazar gitu ya, itu nggak mendapat apa-apa. Dan kenapa orang agama yang menang pada waktu itu? Karena mereka yang bisa dipercaya. Waktu itu aparatus militernya sudah pro-Shah, intelnya juga pro-Shah. Yang masih mikirin orang-orang miskin itu ya para ulama itulah. Melalui jaringan sekolah-sekolah mereka, madrasah mereka. Ya. Makanya mereka dapat trust. Itu sebetulnya yang bisa menjelaskan kenapa rakyat memilih percaya pada para ulama. Karena belum menjawab bagaimana bisa bertemu dengan Khomeini. Jadi pertemuannya itu kan dia mengkontak para wartawan kan. Supaya dikenal bahwa oposisi terhadap Shah Iran itu ada di Paris. Headquarternya di sebuah desa namanya Neuf-le-Château, sekitar 30 kilometer dari Paris gitu. Kota kecil ya, bukan kota, desa ya. Tapi terkenal karena dulu itu Van Gogh pernah melukis sebuah gereja di situ. L'Église de Neuf-le-Château. Gereja Neuf-le-Château yang terkenal itu. Iya. Di situ aja yang terkenalnya. Sesuatu yang jaraknya nggak jauh. Dan dari situlah diatur strategi untuk memenangkan oposisi. Jadi saya kenal dengan beliau, dikenalkan oleh stafnya. Staf-stafnya itu terkenal dulu, namanya Bani Sadr, ya kan. Ada kemudian juga Sodek Ghozadeh. Dikenalkan dulu kan. Kemudian juga dihukum mati ya. Kemudian juga ada Dr. Yazdi, ya kan. Yang diambil dari, ada yang pernah tinggal di Rusia, ada yang pernah tinggal di Amerika, di Eropa. Bani Sadr tinggal di Paris gitu kan. Bani Sadr itu waktu itu yang kemudian jadi presiden, dekat dengan Khomeini, pernah dianggap sebagai anak kesayangannya Khomeini. Karena Bani Sadr itu selain profesor, dia juga adalah anak seorang ulama besar di Iran. Bukan di Qom, di kota lain, yang sahabatnya Ayatollah Khomeini. Jadi kita lihat itu semua. Dikenalkanlah dan Ayatollah Khomeini itu tinggal di rumah yang sangat sederhana, dan semua orang datang ke situ dan berunding, dan dari situ dia mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi kami seringkali
dia bikin konferensi pers, ya kan, duduk gitu, dengar, kita catat gitu ya. Kan pertanyaan juga, serius atau enggak sih ini? Apakah mungkin? Karena dalam teori revolusi, yang bisa itu kan revolusi nasional, melawan penjajahan gitu, kayak Indonesia lawan Belanda gitu kan, Amerika melawan Inggris gitu kan, atau revolusi Marxis, kayak di Tiongkok, di Rusia, masalah ekonomi kan. Tapi tiba-tiba ada varian ketiga, revolusi agama. Jadi untuk pertama kalinya di dunia, orang melihat bahwa agama itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Dan sesudah Iran itu ternyata negara-negara lain juga menjadi agamanya, ulamanya memegang kekuasaan yang cukup besar. Itu kan luar biasa. Jadi ada satu varian bahwa agama bisa menjadi penyebab, faktor, motivator dari revolusi. Ayatollah Khomeini mengajarkan itu. Tapi harus punya etika. Harus mementingkan kaum duafa. Itu kekuatannya. Keadilan sosial. Ada Pancasilanya di sana. Keadilan sosial. Dan kemudian permusyawaratan. MPR-nya kan. Ya, mereka lebih seperti MPR. Karena tahu bahwa sistem Amerika Serikat ini demokrasinya itu dia bisa dibelok-belokkan seperti sekarang ini kan. Seenaknya aja karena Donald Trump itu menggoyang demokrasi di Amerika Serikat kan gitu. Jadi satu pesawat terbang gitu. Boeing. Waktu itu Boeing ya. Enggak ada. Airbus baru mulai waktu itu. Belum ada pesawat yang terbang waktu itu kayaknya. Jadi naik Boeing. Landing di Teheran. Datang di Teheran ya. Di bandara namanya Merabat ya waktu itu ya. Begitu beliau tiba di situ, kita melihat bahwa ada jenderal-jenderal yang datang ke pesawat gitu ya. Menyambut beliau. Kita udah lihat ini rupanya. Pendukungnya banyak kayak gitu. Terima gitu. Ternyata banyak juga yang gak suka dengan Syairan itu kan. Mendukung dia. Syairan lari ke Prancis ya? Syairan awalnya lari ke Mesir? Enggak, dia lari ke Amerika Serikat. Ke Panama. Kemudian ke Irak. Kemudian dia ke Mesir. Dan meninggalnya di Mesir. Iya. Karena ada hubungan baik rajanya Iran dengan Raja Mesir sebelum jadi republik kan dulu kan. Saya nggak ingat nama rajanya. Saya ingat tuh Faradibanya. Soraya. Itu kan nama-nama kan di Indonesia banyak nama Soraya dulu kan. Ratu yang sangat cantik kan, gitu dia. Ratu yang sangat cantik. Faradiba. Top banget zaman itu ya. Top sekali. Nah, kita semua terkesan sama kesederhanaan Ayatollah Khomeini. Dan pada waktu dia bilang juga di pidato di Paris bahwa kalau dia pulang dia akan membuat sebuah demokrasi melalui sistem republik. Jadi dia udah sampaikan itu di dalam tulisan-tulisan beliau juga yang terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa barat lain tuh udah disebutkan dia punya program gitu. Membuat sebuah negara Islam, republik ya. Kemudian membuat ekonomi untuk rakyat. Semuanya udah ada. Gak ada yang disembunyikan. Dan itu yang dilaksanakannya. Konsistennya. Kalau gak konsisten udah lama beliau gak lagi berkuasa. Ini 4-7 tahun ini mereka solid banget. Jadi kalau Gus Dur itu ya. Gus Dur kan 10 tahun sudah revolusi datang ke Iran kan. Dia dengar para Ayatollah berbicara, para Ayatollah memimpin kantor-kantor, kemudian juga think tank ekonomi. Dia lihat, dan dalam tulisannya di sebuah surat kabar Indonesia, Gus Dur bilang, di sana ternyata para ulama itu pintar-pintar, bisa ngurus ekonomi. Katanya kan kaget kan, selama itu kan jarang gitu. Bisa ngurusin teknologi, bisa ngurusin militer kan, itu gak ada revolusi kan, ketuanya kan Ali Khamenei, jenderalnya itu kan, padahal beliau kan Ustaz juga gitu kan, ulama juga. Sebelum jadi Ayatollah, Hojatul Islam dulu kan, levelnya kan, jadi gitu. Gus Dur sangat terkesan bahwa ternyata ada posisi besar. Jadi sesuatu yang baru itu bahwa ulama itu memang harus juga memikirkan ekonomi rakyat, memikirkan tidak aja ilmu-ilmu agama ya kan. Tapi itu dia. Itu ada dalam buku itu, kutipan di dalam bukunya. Itu semua. Ini fresh from the oven. Baru selesai dicetak tadi pagi. Ini ya. Langsung ke bawah.
Saya ada orang pertama yang menerima, nanti tinggal minta tanda tangan aja nih. Nasir Tamara, Revolusi Iran. Oh, dari tumbangnya Shah Iran hingga perang melawan AS. Jadi kalau Anda mau yang sekarang lagi mengamati apa yang sedang terjadi peristiwa dunia, yaitu perang Iran melawan Amerika Serikat, ini adalah dari tokoh yang sangat saya hormati, kakanda saya Nasir Tamara, yang menjadi saksi kunci. Ya, berada di satu pesawat dengan Ayatollah Khomeini. Yeah. Dan selama 2 tahun menyaksikan bagaimana Iran berubah dari negara kerajaan ya menjadi Republik ya. Iran, Yeah. Islam Yeah, Iran. Ya. Dan kalau ngelihat bagaimana sekarang Iran tidak bisa ditundukkan, ya itu tadi. Ini cerita kita hampir 1 jam kita bicara tentang ini. Apa kesan kakanda terhadap Iran, Kanda? Jadi sesudah 20 tahun revolusi Iran itu, saya ke Iran bersama Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Siapa? Pak Latif. Pak Latif ya, saya Iya juga kan? ya. Iya, Pak Latif waktu itu kan dia Abdul Latif. Pak Abdul Latif ke sana kan. Kita lihat sendiri, kita lihat kemajuannya. Luar biasa Iran 20 Walaupun tahun dia baru kemudian. ya. Padahal itu kan kalau kita bilang kan kita dari tadinya jajahan Belanda ada Republik Indonesia kan, Republik kan, itu juga mirip yang sama kan. Jadi dari kerajaan semuanya tiba-tiba menjadi republik kan. Jadi mulai yang baru. Tapi 20 tahun sudah revolusi, dia sudah bagus. Sudah independen semua, meskipun tetap diboikot, meskipun uangnya tetap nggak dikembalikan oleh Amerika dengan triliunan dolar kayak gitu kan. Jadi Gus Dur sebagai 10 tahun pertama memberi kesaksian, dan kemudian ketika saya 10 tahun kemudian datang ya, dan bersama seorang menteri beda kan, gitu kan, melihatnya dari tempat yang lain kan, karena itu memang udah mantap 20 tahun kemudian. Dan itu padahal mereka itu 8 tahun perang loh. Jadi Gus Dur datang itu sudah perang selesai kan. Melawan Irak kan, itu kan. Kemudian baru mereka Iran bisa rekonstruksi. Karena selamanya kan perang terus kan gitu kan. Baru 10 tahun rekonstruksi udah maju banget gitu. Universitas-universitas di Iran itu bagus, lengkap. Komputernya, kemudian semua kebutuhan untuk belajar tuh ada semua. Pengajarnya mantap-mantap ya. Gajinya bagus. Jadi menjadi dosen di sana itu nggak usah punya kerjaan lain lagi gitu. Ya. Jadi sangat dihormati. Dalam tradisi Islam memang harus dihormatin kan guru-guru kita kan. Oke. Jadi kuncinya tuh pendidikan jadi sebenarnya. Pendidikan. Yang tidak boleh mati itu. Iya, dan rasa adil gitu kan. Rasa adil ya. Keadilan tuh penting banget. Pendidikan, ekonomi yang bagus, militer yang kuat, keadilan. Keberanian. 4 itu keberaniannya. Kemudian punya strategi yang bagus dalam militernya. Misalnya kan, sesudah Iran diserang oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat Juni tahun 2025, itu pada waktu itu kan, yang serangan pertama ya. Serangan pertama kan Israel kan menyerang pertama, kemudian pada Amerika Serikat pada hari yang ke-10 menyerang gitu kan. Membom tempat-tempat nuklirnya kan. Amerika bilang hancur. Kenyataannya kan enggak gitu kan. Enggak gitu kan. Iran itu melakukan perubahan di dalam sistem tentaranya. Dalam tempo 6 bulan dia sudah mengubah semua strateginya. Dia melakukan sebuah strategi namanya mosaik. Jadi bukan tersentralisir. Mosaik kan itu semacam kepingan-kepingan yang dijadiin satu. Puzzle kayak gitu. Jadi misalnya dia punya 30 provinsi. Di setiap provinsi itu ada kekuatan-kekuatan regional yang bisa bergerak sendiri. Berkoordinir, tapi nggak perlu ada seorang komandan yang mengatur semua. Pada waktu Ayatollah Ali Khamenei masih hidup, dia sudah memberikan arahan kepada setiap komandan di setiap provinsi, harus begini. Dan 4 level di bawahnya itu udah siapin juga. Dari siapin. Dan begitulah. Jadi ketika orang Amerika dan Israel sudah girang semua karena katanya ratusan, tapi kan itu juga kita kan sama propaganda kan banyak kan, kita belum tahu kan, ada yang dibilang meninggal dan belum kan gitu kan. Mereka masih bertahan.
Dan sekarang hari ke-32. Hari ke-32, Iran tuh berhasil membuat perang ini menjadi perang dunia. Jadi dia itu menyerang Australia, menyerang yang punya pangkalan sana, menyerang Amerika, Inggris juga ya, menyerang Inggris juga, sehingga orang Inggris pulang semua kan, Amerika pulang semua. Tentara Amerika di sana karena nggak ada markas lagi tinggal di hotel-hotel dan sekarang diganggu gitu bisa sebab kan di hotel kan keamanannya kan. Dan kemudian juga membuat Suriah, Yaman, Irak, Libanon, semua bergerak kan. India juga orang Syiah kan banyak di India itu juga. Pakistan juga, Cina, Rusia. Jadi semua Uni Eropa bergerak. Jepang, membentuk. Korea Utara, ya kan, Korea Selatan, India. Jadi ini sekarang ini udah jadi sebuah perang yang menjadi perang regional menuju perang nasional. Sebetulnya udah masuk klasifikasi perang dunia. Karena perang dunia di Eropa juga nggak sebanyak itu dulu kan, yang terlibat kan. Pada awalnya cuma sedikit kan. Jadi dia bisa gravitas itu dia atur sehingga menggoyang wilayah. Akibatnya apa? Resesi dunia. Kenapa Trump berhenti? Karena minyak begitu naik 105 aja dia udah begitu berteriak di Amerika Serikat. Makanya kemarin dia bilang kalau perdamaian tanpa syarat dengan Iran terjadi, otomatis harga minyak akan jatuh. Jadi intinya orang Iran paham bahwa orang-orang Barat itu yang dicari adalah energi. Dan Iran tahu memanfaatkan kekuatannya. Jadi strategi itu pinter banget saya. Sangat pinter. Dan itu harus dipelajari segala macam. Dan kelemahannya Amerika Serikat adalah dengan mengumbar begitu banyak, Rusia dan Tiongkok jadi bisa membuat peta dari bagaimana cara orang Amerika itu menyerang. Kalau main sepak bola itu udah tahu lah serangan kemana, strategi tahu, udah kebaca. Jadi mereka udah bisa bikin blueprint. Kalau ada perang melawan Amerika Serikat, mereka udah tahu titik lemah. Jadi Amerika ini sekarang pada suatu situasi yang sangat lemah ya, di mana mereka nggak cukup punya senjata. Artinya the weapons are depleted kan. Ya kan, dan untuk mengembalikan jumlah yang sama itu perlu 1 dekade. Karena itu dari logam-logam yang jarang segala macam, belum perusahaan yang bisa dipercaya membikinnya kan. Itu problem buat Amerika nggak bisa perang lebih lama. Yang bisa lakukan adalah gertakan. Dia main perang meme kan. Tapi kan Iran, Tiongkok juga ikut kan. Kita lihat gitu bagaimana diolok-olok Amerika Serikat kan. Perang ini beralih, udah menjadi perang global. Itu strateginya Iran. Jadi kalau dia sendiri aja kan dia lemah. Tapi dengan semuanya sekarang itu mengalami penderitaan karena minyak yang begini, maka semua merasa berkewajiban bahwa perang itu harus selesai. Mereka bikin tekanan terhadap Amerika Serikat. Uni Eropa menekan Amerika Serikat, Jepang menekan Amerika Serikat, dan kemudian juga Turki semua. Yang belum keluar itu cuman Korea Utara. Tapi udah siap ngirim itunya. Dia udah nyoba-nyoba rudalnya kurang ajar. Karena dia udah di Ukraina kan. Itu Rusia menggunakan tentara Korea dan dia udah latihan tuh perang di Ukraina kan. Setiap saat dia bisa datang ke. Ini yang konyol itu yang presidennya Ukraina Zelensky datang ke Teluk gitu ya. Mau jualan itu drone katanya kan. Yang bisa dibikin dengan printer gitu kan. Yang harganya $1,000 kayak gitu dia. Itu udah gitu. Karena apa? Rusia itu dapat drone-nya dari mana? Dari Iran. Dari Korea Utara juga kan? Iya, tapi dari Iran awalnya. Karena Iran itu mengembangkan senjata sendiri. Ya, ternyata sekarang Israel baru tahu kenapa dia punya Iron Dome gitu ya. Tembus. Dengan drone yang sangat murah. Karena memang juga Amerika Serikat membuat sebuah peralatan yang
nggak mengantisipasi cara menyerangnya Iran dengan teknologi mereka. Jadi kadang-kadang simpel-simpel aja ya. Simpel aja Terbang gitu. rendah lah ya. Iya, harga $30.000. Lawannya gitu. tuh juta dolar gitu ya. Oh, puluhan juta dolar, ratus juta dolar kan. Amerika kan mengeluarkan $2 billion a day. Iya, Iya kan? triliun udah ya. Gitu. Iya, wah triliun tuh 34 triliun sehari. Iya. Angker Jadi lah. mereka harus cetak duit karena Iya. dari Amerika kan nggak punya uang. Begitu dari cetak mana. duit inflasi lah. Iya. Dan belum lagi Iya. kalau nanti Rusia Tiongkok Tiongkok udah bergerak. mengambil alih semua bondnya kan, Iya, surat bond. utang suruh bayar. Iya. Perusahaan pada bangkrut Pada karena bangkrut, mereka nggak bisa iya. bayar surat utangnya. Ya kan, kemudian Amerika akan mencari dana penggantinya dengan bunga lebih tinggi. Makin gila-gilaan. Dan satu juga satu lagi yang akan diserang oleh Iran itu adalah semua kabel bawah laut itu. Ya kalau dia gunting kelar itu ya. Kelar semua itu. Mati Dan semua. itu kan semua Amazon semua kan ada di negara-negara Iya. Teluk itu kan. Ya. India itu nggak bisa beroperasi padahal India itu kan pusatnya komputer ya, Ya. digital ya. Silicon Valley. Dan itu akan Bangalore, ya. hancur. Hmm. Jadi itu juga yang nggak diduga orang. Hmm. Jadi nggak Otak kepikiran. itu ya mikirin tuh. Otaknya yang luar biasa. Hmm. Dia udah pangkalan dihancurin, Ya. kemudian Energi dihancurin. energi dihancurin, Air juga dihancurin. Karena Sekarang- kata negara Teluk itu tergantung air yang disalinisasi, ya. Iya. Sekarang akan dihancurin kabel-kabelnya itu semua. Hmm. Udah begitu. Jadi perang asimetris. Perang asimetris Iya, dan dia seperti David melawan Goliat gitu Goliat. kan. David ini pinter si kancil gitu ya. Iya. Jadi Exactly. kita mesti belajar banyak dari Iran. gitu. Iya. Pak Nasir, saya belajar banyak hari ini ngobrol dari narasumber langsung. Saya akan baca buku ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ini Helmi. bisa dibeli di mana? Ini ada di setiap toko buku ada. Di Gramedia ada. Oke. Ya jadi untuk Anda ya, mari kita belajar juga. Saya cuma pernah ke Iran sekitar seminggu gitu. Dan itu terpukau gitu. Ini dari Nasir Tamara yang 2 tahun ya di sana ya. Perempuannya cantik-cantik. Aduh, ya. cantik-cantik. Saya dia. udah ngomong gitu tadi. Dan baik dan enggak rasialis. Very nice. Enggak Wah. rasialis. Karena Sama dia campuran kan. Campuran ya. Dia biasa campur-campuran. Campur. Ya, jadi orang Indonesia kalau datang Oh, dapat welcome pasangan banyak di sana. Enggak ada masalah. Apalagi sama muslim kan gitu kan. Menang banyak ya. Menang banyak dan itu. Ada yang kemarin mengatakan wah ini perang Syiah Sunni, enggak lah ya. Enggak lah. Ini Islam perang isi Islam. ekonomi. Ya. Yang memulai perang agama sebetulnya itu adalah Trump. Trump. Ingat nggak dia yang gambar dia sama para pendeta di White House gitu? Ya yang didoain. Didoain rame-rame. Ya. Kemudian juga Menteri Pertahanannya itu Ya. bilang gitu kan bahwa ini adalah perang agama, perang suci. Iya. Kamu ke sana harus membela agamamu. Iya, Tapi kenyataannya demonstrasi 8 juta orang nggak jalan tuh pakai tes apa namanya itu. Iya, Jadi ini juga penting buat kita tahu bahwa orang-orang itu suka dibilangin bahwa mereka itu teroris kan. Iya, iya. Yang teroris siapa? Siapa? Kebalik. Kebalik yang nuduh ya kan. Yang nuduh gitu kan. Ya, Iran itu kan tidak pernah juga menyerang-nyerang orang lain. Enggak. Cina juga enggak lah. Siapa yang apa namanya yang menipu? Amerika dan Israel. Ya. Mereka udah Iran Lagi udah berunding kan. Iya, ditembak duluan. Tiba-tiba Hajar. dihentikan, dihajar dan tanpa ngasih tahu kan. Nggak ada pengumuman perang. Kita perang biasanya kan gitu Iya, kan. iya. Deklarasi perang terhadap kamu kan ada kan. We declare kan gitu kan. Parlemen Amerika pun nggak dikonsultasikan. Dia Bahkan jalan harus sendiri. tuh. Harus kan kewajiban. Kongres dikasih tahu dong ya. Dalam undang-undangnya, Undang-undang. Kongres itu yang harus memberikan persetujuan pada Setujuan. perang. Dan itu di-bypass. Jadi siapa yang melanggar hukum? Iya, Jadi selama ini kita dibilangin dunia ketiga ini melanggar hukum, teroris segala macam. Ini terbuka bahwa itu nggak benar semua. Dan kita punya daftarnya ya, negara-negara yang ditaklukkan Amerika dengan model seperti itu. Banyak sekali. Dituduh inilah, tuduh itulah, kemudian dia bikin kudeta, dia bantu, dia kuasain. Dan belum lagi nih, ini kan Menteri Pertahanannya dan Trump itu menjadi kaya karena mereka Yeah. insider trading, Yeah. udah tahu sebelum menyerang. Ya. Jadi saham perusahaan Yeah. pertahanan Yeah. yang harus dibeli gitu Yeah. kan. Termasuk perusahaan-perusahaan minyaknya juga nih. Iya. Dan itu kan gila. Yeah. Jadi bagaimana apa namanya?
kewajiban mereka untuk membela negara digunakan untuk kepentingan pribadinya. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya. Belum lagi itu dossier Epstein yang ada kompromat gitu ya. Ya. Oh itu kan gila. Kenapa salah satunya nggak berani terhadap Israel gitu kan? Karena Israel memegang terlalu banyak rahasia kan di situ kan. Itu ya. juga ada di dalam buku ini juga. Ada juga ya? Ada. Karena itu penting kan. Ya. Oke. Oke Dinda. Terima kasih banyak sudah 1 diundang. jam persis. 1 jam persis. Thank you. Wah, satu diskusi yang menarik ya. Jadi semoga kita makin, ya kita belajar lah ya dari peristiwa ini yang sangat kita sayangkan terjadi karena mempengaruhi seluruh dunia. Walaupun perangnya terjadi di Teluk, tapi kan pengaruhnya terhadap kita besar sekali ya. Seharusnya kan hari ini kan itu kan dinaikkan kan, dibilangin. Tapi nggak jadi karena kalau pasti berteriak. Ya jadi terjadi mana-mana ASEAN semuanya harga naik BBM ya. Jadi menurut saya saatnya kita untuk merenung lah dan berpikir ya. Dan saatnya ini ya misalnya kata-kata yang mungkin pedas gitu ya, tapi mengandung kebenaran tuh diberikan tempat gitu. Misalnya mengatakan bahwa ilmu ekonomi kan ada ya. Kalau pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran, oke. Tapi kalau sebaliknya kan pasti ekonomi kan jatuh kan. Dan kebanyakan masalah timbul kalau rakyat itu lapar kan. Jadi nggak boleh lah. Jadi kita harus berusaha supaya rakyatnya kenyang. Minimal tidak lapar. Tidak lapar ya. Oh ya, penutup kami juga berdua mengucapkan bela sungkawa ya atas 3 prajurit kita yang menjadi korban ya. Sangat dari pemboman yang dilakukan oleh Israel. Ya, jadi menurut saya mari kita terus merenung ya untuk apa sih yang harus kita lakukan ke depan yang lebih konkret ya Pak Nasir. Dan MPR sudah mengatakan supaya pemerintah menarik pulang. Kalau menurut saya sih karena nggak ada perlindungan terhadap para prajurit kita. Terutama pahlawan-pahlawan kan nggak dilindungi. Israel kurang ajar sekali Israel. Sangat, dan Indonesia diincar kayaknya gitu. Iya. Atau diganggu. Minimal tidak dihormatin lah. Enggak. Ya, jadi komitmen kita mengirim tentara, tapi di sana tentara kita tidak dilindungi, malah diserang oleh anggotanya gitu. Betul. Anggota kelompok itu. Gitu. Sengaja, itu mungkin ada provokasi. Ya. Mau diuji nyalinya gitu kan. Ya, karena kita berkali-kali kayak serangan-serangan kepada kilang, kepada apa gitu, yang dituduhkan ke Iran, ternyata mereka nyerang sendiri tuh untuk mengadu domba. Betul, mereka itu jago sekali dan mengadu domba kan. Iya. Sehingga antara Syiah dan Sunni nanti berantem. Seolah-olah ya. Antara Arab dan non-Arab. Iya. Jadi kan misalnya Iran bukan Arab kan. Arab, jadi kan diadu domba. Nanti Islam yang bukan Arab, bukan Farsi seperti kita. Diadu domba juga. Dan itu berbahaya. Dan sekarang itu makanya jadi BOP itu menjadi suatu pertanyaan kelangsungannya dengan kejadian ini. Mudah-mudahan kita mendapat wisdom dari semua ini. Mari kita bersatu ya. Bersatu aja lah. Jadi lupakan Sunni, Syiah, Islam Arab, Islam non Arab, lupakan karena ini sebenarnya bukan perang agama. Bukan perang agama. Perang wilayah dan perang ekonomi, penguasaan ekonomi, energi kayak gitu kan. Jadi kita kembali kepada Pancasila. Oke, terima kasih bukunya. Terima kasih banyak. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat selanjutnya. Jadi saya bahagia banget hari ini mengandung narasumber yang langsung gitu. Enggak katanya karena pernah ke Iran, pernah berjumpa dengan Ayatullah. Cemburu juga saya. Favorit saya orang Iran, tahu nggak pemimpin Iran yang saya favorit? Belum. Ya itu. Yang teriak-teriak kayak Bung Karno kecil itu. Yang kemarin ketangkap. Ahmadinejad ya. Garis keras itu. Oh keras. Keras banget itu. Orangnya kecil. Amerika tuh benci banget sama dia. Iyalah berani. Ngata-ngatain di PBB. Kemarin diberitakan ikut tewas gitu ternyata hidup ya. Dia ditangkap katanya di bis wagon. Mantan presiden gitu. Kayak Soekarno dia. Kayak Soekarno. Oke, makasih ya. Oke, makasih banyak ya.